Halo, jumpa lagi bersama kami dalam media pembelajaran Karya Sastra Fiksi 2020. Sekarang kami akan membahas mengenai gagasan, fakta, dan opini dalam artikel. Selamat menyaksikan. A. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. 1. Pengertian artikel. Karena artikel berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel berarti karya tulis lengkap. Misalnya, laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu, yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, informatif, dan meyakinkan, persuasif, argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca, rekreatif. Artikel menawarkan wawasan baru baik berupa teori ataupun alternatif pemecahan masalah. Setiap topik pada artikel merupakan permasalahan yang dibahas dalam artikel. Kedua, ciri-ciri artikel. Untuk mengetahui tulisan yang dikategorikan sebagai artikel, perlu mengetahui ciri-ciri artikel. Berikut adalah ciri-ciri artikel. 1. Dituliskan berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. 2. Mengandung gagasan aktual. 3. Mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. 4. Bukan merupakan hasil plagiat. 5. Mengungkapkan masalah dan pemecahannya. 6. Topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. 7. Menampilkan identitas atau nama penulis. 3. Jenis artikel. Berdasarkan isi artikel. 1. Artikel praktis. Artikel yang mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Artikel praktis biasanya ditulis dalam bentuk pola kronologis. Pesan-pesan yang disampaikan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan pekerjaan. Misalnya, artikel tentang petunjuk penggunaan tabung gas. Kedua, artikel ringan. Artikel ini bersifat ringan. Cara penyajian dalam artikel juga ringan dan menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit dipahami. Artikel ini biasanya mengulas topik yang bermanfaat bagi kehidupan pembaca. Contoh, manajemen, emosi diri, dan kiat hidup sehat. Ketiga, artikel halaman opini. Artikel memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas di khalayak. Penulisan artikel dengan jenis ini mengupas peristiwa secara mendalam berdasarkan fakta. Penulis menambahkan opini atau gagasan atas suatu peristiwa. Misalnya, penulis menganalisis faktor kenaikan harga bahan bakar minyak dan memberikan opini terhadap peristiwa tersebut. 4. Artikel analisis ahli. Artikel ini berisi topik yang ditulis oleh seseorang ahli. Para ahli mengupas tuntas tajam dan mendalam tentang suatu peristiwa. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan suatu topik kepada pembaca dengan tinjauan pakar dan jawaban atas topik. Misal, seorang pakar pendidikan membahas manfaat kedekatan peserta didik dengan orang tua atau walinya berhubungan dengan prestasi di sekolah. Kelima, artikel religi. Artikel jenis ini mengajarkan tentang ajaran keagamaan atau keyakinan yang menjadi topik utama. Tujuan artikel ini adalah untuk menambahkan informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi setiap penganutnya. B. Artikel berdasarkan sudut pandang penulis. Artikel deskripsi. Artikel deskripsi berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Tulisan yang isinya menggambarkan secara detail ataupun garis besar tentang suatu masalah, sehingga pembaca mengetahui secara utuh masalah yang dikemukakan. 2. Artikel eksplanatif. Artikel ini menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah, sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan suatu permasalahan dan peristiwa. Ketiga, artikel prediktif. Artikel ini berisi ramalan yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. Prediksi tersebut berkaitan dengan masalah yang dikemukakan oleh penulis. Penulis memprediksikan peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Keempat, artikel preskriptif. Artikel ini berisi anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Artikel ini berisi ajakan, imbauan, atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. B. Evaluasi informasi baik fakta maupun opini. Pertama, menentukan informasi dalam artikel. Terdapat dua jenis informasi dalam artikel, yakni fakta dan opini. Fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Fakta dalam artikel dapat berupa topik permasalahan, data pendukung, dan pelengkap opini penulis. Dalam artikel, penulis bisa menyampaikan opini berdasarkan fakta lapangan. Sedangkan opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Opini disebut juga pendapat. Opini berarti gagasan, ide, atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa atau masalah. Opini yang terdapat dalam artikel merupakan opini penulis. Jika dibahas oleh orang lain, suatu masalah akan menimbulkan opini yang berbeda.
Yang kedua, membedakan informasi baik berupa opini maupun fakta. Ciri-ciri opini. 1. Berupa pendapat. Dalam KBBI, pendapat merupakan pikiran, anggapan, atau pikiran seseorang tentang suatu hal. Pendapat antar orang dapat berbeda dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan kesan tiap-tiap orang terhadap suatu peristiwa. Contoh, gudeg adalah makanan yang lezat untuk disantap saat berkunjung di Yogyakarta. Kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Opini berasal dari hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, opini belum bisa dibuktikan secara nyata. Contoh, apabila kita meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, perekonomian akan meningkat. Ketiga, bersifat subjektif. Dalam KBBI, subjektif adalah pandangan atau perasaan sendiri. Melalui informasi yang bersifat subjektif, kita cenderung mendapat pandangan, perasaan, maupun kesan seseorang terhadap suatu peristiwa. Contoh, selain manfaatnya bagi kesehatan, aroma bunga melati juga mengingatkan saya pada nenek di desa. 4. Belum teruji kebenarannya. Opini muncul dari hasil pemikiran seseorang dari peristiwa yang diamati. Opini belum bisa diketahui kebenarannya karena belum dibuktikan. Jadi, kita belum bisa menyatakan bahwa opini telah diuji kebenarannya. Contoh, kasur yang jarang dibersihkan bisa membahayakan pernafasan karena terdapat debu dan hewan-hewan kecil seperti tungau. 5. Peristiwa yang belum terjadi. Penulis sering mengungkapkan peristiwa yang bersifat prediksi, sehingga peristiwa tersebut belum tentu bisa terjadi pada masa mendatang. Peristiwa yang mustahil terjadi dapat diketahui dari masa lampau. Contohnya, dalam kerangka pembangunan pertanian maju dan modern secara bertahap, tetapi tetap konsisten, pemerintah juga akan mengembangkan produksi pertanian berorientasi ekspor. Ciri-ciri fakta. 1. Benar-benar terjadi dan nyata. Kalimat dianggap sebuah fakta apabila situasi yang dipaparkan benar-benar terjadi. Situasi tersebut dapat kita lihat secara nyata menggunakan indera kita sendiri, ataupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang dan bertanggung jawab. Contohnya, pernah ada kebijakan jalur bebas sepeda motor di Jakarta pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama pada tahun 2014 sampai 2017 melalui Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor. Yang kedua, teruji kebenarannya. Kejadian bisa dikatakan sebagai peristiwa yang nyata karena dapat teruji kebenarannya dengan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut berupa data maupun hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Data tersebut bisa berupa data statistik maupun kualitatif. Contoh, data tahun 2012 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat penggunaan BBM untuk sepeda motor sebesar 40%, sementara sisanya mobil 53%, kendaraan angkutan umum hanya 3%, dan kendaraan angkutan barang sebesar 4%. Bukti terpublikasi secara luas. Fakta bisa muncul dari hasil survei maupun penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, instansi maupun organisasi kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa mendukung suatu pernyataan fakta dalam artikel. Contoh, penyakit tidak menular atau PTM termasuk diabetes saat ini telah menjadi ancaman serius kesehatan global. Dikutip dari WHO 2016, 70% dari total kematian di dunia dan lebih dari setengah beban penyakit, dari 90% hingga 95% dari kasus diabetes ialah diabetes tipe 2 yang sebagian besar dapat dicegah karena gaya hidup yang tidak sehat. Yang keempat, bersifat objektif. Objektif merupakan hal umum yang telah diketahui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Contoh, data Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan pembiayaan pelayanan diabetes di Indonesia dari 135.322 kasus dengan pembiayaan sebesar 700,29 miliar di 2014 menjadi 322.829 kasus dengan pembiayaan sebesar 1,877 triliun rupiah. 5. Keterangan waktu dan tempat jelas. Fakta dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi. Pembaca dapat mengetahui kebenaran fakta melalui keterangan waktu, tempat, dan jelas. Pembaca mengetahui dengan jelas unsur
peristiwa. Contoh, Freedom House, sebuah lembaga independen pemantau demokrasi yang berbasis di Washington DC, pada 2017 merilis laporan tahunan bertajuk Freedom on the Net 2017 Manipulating Social Media to Undermine Democracy. Dalam laporan ini, Freedom House mengungkapkan temuan peningkatan praktik manipulasi penggunaan media sosial dalam Pilpres di 18 negara. Selanjutnya, C. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Dalam menulis artikel, penulis memerlukan topik dan permasalahan yang akan dibahas. Topik dapat dipilih sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis. Selain itu, penulis perlu mengetahui jenis artikel yang akan ditulis. Kemudian, permasalahan dalam artikel dibahas dari sudut pandang penulis. Pendapat atau opini penulis dengan penulis lain terhadap suatu masalah atau peristiwa dapat berbeda-beda. Namun, saat menulis artikel, penulis harus menyusun opini dan fakta ke dalam bentuk paragraf dengan tepat. Penyusunan tersebut bertujuan agar pembaca mengerti informasi yang terdapat dalam artikel. 1. Mengungkapkan opini. Sebelum menyusun artikel, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Aspek tersebut sebagai berikut. A. Argumentasi. Argumentasi ini merupakan bagian terpenting dalam artikel opini. Argumentasi ini harus didukung dengan data aktual. Artikel ini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu masalah. Argumentasi ini harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Argumentasi harus memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Selanjutnya, B. Bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa ini harus diperhatikan oleh penulis untuk mengetahui sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca artikel adalah 1. Membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, 2. Mudah dibaca, 3. Dan mudah dipahami. 2. Pendekatan penyusunan artikel. Berikut beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan dalam menyusun opini di dalam bentuk paragraf. A. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Penulis ini bisa menyampaikan rincian yang mendasari simpulan tersebut. Rincian tersebut berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. B. Pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini biasanya penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Rincian yang bersifat khusus ini dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Dari rincian tersebut, penulis bisa menarik simpulan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam pendekatan ini, penulis bisa terhindar dari pengambilan simpulan yang tergesa-gesa dan tidak logis. C. Pendekatan kronologis. Pendekatan kronologis ini, penulis ini menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan yang runtut. Penulis ini bisa mengungkapkan opini dan fakta yang disusun sesuai dengan urutan tertentu, seperti berdasarkan waktu maupun proses terjadinya sesuatu. Ketika penulis ini menyampaikan artikel yang membahas sejarah suatu daerah, bisa mengawali artikel dengan menyampaikan keadaan daerah tersebut. D. Pendekatan logis. Penulis ini menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. Pesan yang disampaikan dalam artikel dengan pendekatan ini disampaikan secara runtut dan logis. Penulis bisa menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab akibat yang logis. Selanjutnya, E. Pendekatan spesial. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis ini bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Penulis bisa memaparkan artikel tentang persebaran satwa dilindungi di Indonesia, diawali dari daerah Indonesia bagian barat, tengah, lalu terakhir timur. F. Pendekatan topikal. Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasa yang sesuai.
Topik kebakaran hutan menjadi contohnya, dan disajikan dari lokasi keberadaan hutan, penyebabnya, akibatnya, dan terakhir penanggulangannya. D. Analisis unsur kebahasan artikel. 1. Adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Penggunaan adverbia dapat mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi. Sikap eksposisi merupakan sikap menguraikan atau memaparkan suatu maksud dan tujuan. Dan adverbia terbagi menjadi 8 jenis, yaitu 1. Adverbia kualitatif. Kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Contoh, Sasa merupakan anak paling rajin di kelas ini. Kata adverbia paling. 2. Adverbia kuantitatif. Kata keterangan yang menerangkan jumlah suatu benda. Contoh, arisan itu hanya diikuti sedikit peserta. Kata adverbia sedikit. 3. Adverbia limitatif. Kata keterangan yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Contoh, setiap harinya kami mengikuti les tambahan sampai 5 sore. Kata adverbia sampai. 4. Adverbia frekuentif. Kata keterangan yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contoh, aku sering melihat orang yang kuat memanggul beban berat seperti karung beras di pasar. Kata adverbia sering. 5. Adverbia kewaktuan. Kata keterangan yang menerangkan waktu pada peristiwa tertentu. Contoh, Pak Amir baru saja pulang dari Pulau Karimun, Jawa. Kata adverbia baru. 6. Adverbia kecaraan. Kata keterangan yang menerangkan secara dalam satu hal. Contoh, ibu menyiapkan ulang tahun ayah secara diam-diam. Kata adverbia diam-diam. 7. Adverbia kontrastif. Kata keterangan yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Contoh, jangankan membaca buku sastra, bahkan buku pelajaran saja jarang ia baca. Kata adverbia bahkan. 8. Adverbia keniscayaan. Kata keterangan yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kita pasti bisa meraih impian. Kata adverbia pasti. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi, seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal dan justru. Konjungsi yang digunakan menyatakan hubungan waktu, seperti sejak dan sebelumnya. Dan ada pula konjungsi menyatakan harapan seperti supaya dan agak. 3. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. 1. Istilah umum. Artikel sering membahas suatu bidang tertentu. Setiap bidang memiliki istilah khusus. Namun, artikel yang dimuat di media massa akan dibaca oleh pembaca secara umum. Maka dari itu, untuk mempermudah pemahaman pembaca, hendaknya penulis menggunakan bahasa yang umum. Salah satu contoh adalah penggunaan kata aberasi dapat diganti kata pengikisan. 2. Aktual. Informasi disajikan dalam artikel sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Khalayak akan tertarik pada artikel yang mengandung unsur kebaruan. Penulis bisa menuangkan gagasan baru mengenai suatu peristiwa dalam artikel. Gagasan tersebut dapat diungkapkan dengan menggunakan kosakata yang aktual dengan peristiwa mutakhir. Contoh, penulis bisa menggunakan kata milenial untuk menyebut generasi yang lahir di antara tahun. Selanjutnya, penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. 1. Menyusun artikel sesuai fakta. Mengonstruksi berasal dari kata konstruksi. Konstruksi ini berarti susunan atau model bangunan. Istilah mengonstruksi dapat berarti membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi satu bentuk model yang padu. Dalam menyusun artikel ini, penulis harus memperhatikan konstruksi artikel. Dalam artikel memiliki konstruksi atau struktur sebagai berikut. A. Judul. Judul hendaknya mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Judul ini harus singkat, 3-5 kata, dan padat. Syarat makna. Judul mampu menarik dan mengunggah orang lain untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Sebaiknya judul ini menggunakan istilah atau idiom populer agar menarik. Berikutnya, B. Pembuka. Bagian pembuka berfungsi sebagai pembuka artikel.
Bagian pembuka berisi masalah yang akan dibahas. Diusahakan satu paragraf mengandung satu pokok pikiran masalah. Pada bagian pembuka, bisa menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri berdasarkan masalah yang akan dibahas. C. Isi. Bagian penjelas berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Bagian penjelas mengulas lebih dalam masalah tersebut. Di bagian penjelas ini, penulis bebas menyampaikan opini-opini berdasarkan masalah. Opini-opini yang disampaikan oleh penulis harus berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penulis ini menghindari opini yang tidak berdasarkan fakta atau seenaknya sendiri. Pada bagian penjelas, penulis dapat menggunakan referensi untuk menguatkan opininya. Referensi ini menunjukkan bahwa semua pendapat yang sama atau berbeda sudah dipertimbangkan secara ilmiah. Dengan demikian, bagian isi artikel memuat beberapa aspek-aspek berikut. 1. Fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas. 2. Argumen atau opini penulis berdasarkan masalah yang dibahas. 3. Solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang dibahas. 4. Teori atau referensi yang sesuai dengan masalah. 5. Contoh-contoh pemecahan masalah. D. Penutup atau simpulan. Bagian penutup ini berfungsi sebagai penutup artikel. Bagian penutup ini berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Penulis harus menggunakan kalimat yang menggugah, bukan memaksakan kehendak kepada pembaca. Sebaiknya, kalimat simpulan mampu membuka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat dengan penulis. Yang terakhir, 2. Menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. Dalam menulis artikel, ada beberapa langkah untuk menyusun artikel. Yang pertama, menentukan tema. Tema harus spesifik agar menarik minat baca. Yang kedua, menetapkan tujuan penulisan. Sebagian besar artikel tergolong artikel jenis deskripsi dan narasi. Tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, tetapi tersirat. Berikutnya, menentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. Kemudian, menentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. Menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Yang terakhir, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Selain memahami langkah menyusun artikel, ada beberapa penanda-penanda sebuah opini dalam artikel. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Kemudian, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, seperti mungkin atau rasanya. Yang terakhir, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, seperti sebaiknya, saran, pendapat. Inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang yang belum benar, hanya berdasarkan seseorang. Berikut contoh-contoh artikel.
Sekian video pembelajaran dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.